Kalau prediksi atau asumsi Bang Ubed, trio ini bisa diputus nggak? Atau jangan-jangan Prabowo nunggu golden moment lagi nih? Gitu. Saya kira Prabowo masih ragu dalam soal itu. Dia membutuhkan kekuatan lebih untuk mengamankan posisinya. Misalnya politik ya? Politik. Karena kan politik ya? Ada instrumen-instrumen kenegaraan yang penting yang harus dibenahi oleh Prabowo. Maaf saya sebutkan, misalnya kepolisian. Okay. Sementara reformasi kepolisian sampai sekarang nggak ada kabarnya, ya kan? Nah, kalau reformasi kepolisian terjadi, Prabowo bisa mengganti Kapolri, lalu menata ulang sistem di kepolisian. Itu artinya kepolisian dipegang oleh Prabowo. Nah, kalau kepolisian sudah di-reshuffle, kemudian tentara sepenuhnya kalau tentara di bawah komando Prabowo, Kejaksaan Agung juga punya jalan yang sama begitu. Paling tidak 3 itu kalau sudah dipegang oleh Prabowo, mungkin Prabowo akan berani melakukan reshuffle orang-orang yang lama di dalam pemerintahannya. Tapi sepanjang kekuatan instrumen ini tidak dalam kendali Prabowo, kemungkinan besar Prabowo belum seberani yang kita bayangkan. Jadi karena ada keterkaitan itu, jadi harus diputus dulu yang di layer bawahnya ini ya. Iya, karena kan mata rantai kekuasaan lama itu sangat kuat, maaf harus saya sebutkan, karena pengaruh kepolisian. Yang publik kemudian mengkonstruksi dengan istilah parcok pada Soklat. Itu kan satu istilah yang muncul karena ada peristiwa empirik di lapangan. Jadi itu nggak bisa dibantah juga. Jadi menurut saya seberapa kuat Prabowo mereshuffle atau memperbaiki kepolisian, itulah pintu membuat Prabowo bisa memutus mata rantai kekuasaan lama. Kalau KPK gimana, Bang Ubed? KPK kan itu juga peninggalan yang lama, pilihan dari zamannya rezim Jokowi. Itu PR yang integral dalam kepolisian. Jadi satu rangkaian. Satu rangkaian itu. Karena kan ketika reformasi gerakan reformasi di korupsi yang menolak revisi undang KPK itu kan kemudian merubah KPK sehingga banyak di dalam KPK itu orang-orang berjejaring dengan kepolisian di dalam rezim Jokowi di masa itu. Sehingga tes wawasan kebangsaan dan seterusnya itu kan panjang. Jadi memang itu rangkaian. Begitu kepolisian di reshuffle, Kapolrinya kemudian ditata ulang, itu Prabowo punya ruang yang sangat mungkin untuk membuat KPK membeli jalan berpihak kepada kepentingan pemberantasan korupsi yang sebenarnya. Jadi sekarang belum ya? Sekarang belum menurut saya. Karena ini kasus haji aja belum tuntas. Lambat sekali. Belum tuntas. Dan untuk pemberantasan korupsi masih main ada catatan Prabowo. 2 kaki kali ya? Betul. Jadi karena masih kaki lama masih ada di situ. Itu. Kan orang-orang yang dulu diangkat oleh masa pemerintahan Jokowi masih ada di KPK. Jadi mau dan tidak itu mau tidak bisa diganti seperti mengganti menteri ya Bang Ubed ya? Karena ada waktunya setiap kalau nggak salah setiap 5 tahun sekali ya. Iya, betul. Untuk mengganti. Cuman kemarin tuh luar biasa Jokowi mengganti pas tahun ke-5 di penghujung kekuasaannya. Injury time. Sehingga ya orang-orang yang ada di KPK orang-orangnya beliau gitu. Itu skenario yang luar biasa. Betul. Untuk menyelamatkan kekuasaannya. Artinya presiden baru waktu itu tidak punya pilihan lain kecuali harus ikut. Yang ikut. Karena ada proses di DPR segala macam ya. Betul. Jadi itu PR yang include ya, termasuk di dalamnya reformasi kepolisian, itu termasuk penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan lain-lain. Jadi memang PR Prabowo dalam setahun ini cukup berat. Yang sangat berat itu. Iya. Reformasi kepolisian, pemberantasan korupsi. Melihat situasi yang ada sekarang, Bang Ubed, apakah bisa kita berasumsi bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo ini sudah mulai rapuh? Apalagi di Munas PKS secara tegas banget kayaknya Prabowo itu menyampaikan ada sosok yang ingin terus berkuasa. Terus berkuasa. Jadi kalau kerapuhan itu tidak sepenuhnya rapuh, tapi goyah-goyah dikit lah, kira-kira gitu ya. Saya tidak mengatakan retak ya. Kalau retak kan gampang pecahnya. Ini masih rapuh. Masih rapuh. Jadi goyang-goyang dikit ya. Indikatornya ketika Jokowi mau ketemu Prabowo. Biasanya elit politik itu ada pertemuan penting ketika merasa terganggu. Jadi gangguan-gangguan itu yang menyebabkan mereka bertemu. Nah, Prabowo ini orang yang dalam tanda petik ya secara psikologis dia menikmati kekuasaan.
Jadi mimpi dia jadi presiden yang sekian lama itu sudah terpenuhi. Nah, posisi itu membuat dia sebetulnya secara psikologis memiliki semacam kemerdekaan dengan otoritas penuh sebagai seorang presiden, sehingga dia ngomong apapun seperti nggak ada beban. Ya, jadi dia sampaikan tuh narasi pemberantasan korupsi dan lain-lain. Itu nggak ada beban. Soal implementasi itu urusan lain. Kira-kira itu. Jadi itu yang saya khawatir itu. Jadi Prabowo dia menikmati posisi otoritatifnya sebagai presiden. Dia ngomong apapun boleh begitu. Yang penting rasional dan bertanggung jawab. Mengenai implementasinya itu urusan di bawahnya. Jadi kan berantas korupsi urusan KPK. Prabowo yang penting dia bicara lantang. 26 kali. Iya, 26 kali. 26 ngomong itu. Tapi apakah implementasinya kemudian dijalankan itu tergantung KPK. Bagaimana KPK merespon narasi presiden kan begitu. Nah, dari situ soal bahwa Prabowo mengatakan ada orang yang ingin terus berkuasa, itu kan narasi merdeka seorang presiden. Karena secara empirik memang ada orang yang bahkan sejak zaman Orde Baru masih di lingkaran istana terus, Mas. Sampai sekarang. Tidak hanya satu orang sebetulnya. Ada beberapa. Banyak. Orang Orde Baru dia mantan Panglima, jadi Watimpres. Menteri dari zaman Gus Dur sampai sekarang jadi Watimpres. Yang dulu kemarin menjadi Menteri segala urusan ya kan. Dan lain-lain. Kemudian ada mantan presiden yang sempat kemarin mau 3 periode. Jadi tafsir terhadap orang yang ingin selalu berkuasa itu sebetulnya banyak di lapisan elit kita. Karena mereka masih ingin terus berkuasa dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Masih ingin terus di istana itu. Ini kan tanda tanya sebetulnya. Mengapa ada orang yang ingin terus berada di kekuasaan? Seolah-olah kalau tidak berkuasa itu dia takut kena perkara hukum, takut kehilangan pengaruh gitu. Ini kan menurut saya penyakit. Penyakit apa namanya itu? Penyakit kekuasaan lah ya. Ada persoalan psikologis lapisan elit kita yang merasa bahwa kekuasaan itu segalanya. Itu dalam teori-teori sosiologi politik, itu pola semacam itu pola tradisional sebetulnya. Orang merasa bahwa dengan berkuasa dia akan makin kaya. Orang berkuasa dengan kekuasaan dia merasa memiliki prestis tertentu begitu. Itu watak individu politik yang masih menggunakan pola-pola tradisional yang lama. Tapi kenapa masih bisa digunakan, Bang Ubed? Pola-pola tradisional itu di dalam sosiologi politik. Menarik. Itu karena financial capital. Jadi modal finansial yang begitu kuat dimiliki mereka yang ikut berkontribusi dalam election itu membuat mereka terus mendapat kekuasaan. Misalnya ketika pemilu mereka masuk dalam satu gerbong, ya kan? Ada dewan penasehat, tim ses, ada tim pengarah lah macam-macam. Dan mereka pasti mengeluarkan kos untuk kepentingan elektoral itu. Dan mereka-mereka yang berkuasa lama pasti punya financial capital yang besar. Punya uang yang cukup untuk ikut di dalam pemenangan pemilu. Nah, ketika mereka terlibat dalam proses pemenangan dan kemudian terpilih, mau nggak mau mereka mendapatkan... Harus dibayar. Mendapat jatah kekuasaan. Nah, siklus ini terus terjadi setiap momen pemilu. Jadi siapapun presidennya pemainnya sama gitu kira-kira ya? Pemainnya... Termasuk menteri yang ditunjuk oleh presiden, itu bawahannya juga punya perilaku yang sama. Birokrasinya sama. Itu aja selalu main. Justru malah mereka kasusnya Wamenaker ya? Wamenaker. Itu kan sama itu. Artinya ada yang levelnya menengah tapi memiliki pengaruh yang sangat kuat. Seolah-olah ingin mengembalikan modal yang keluar pada saat proses demokrasi waktu itu. Pertanyaannya gimana memutusnya itu ya, Bang Ubed? Jadi saya kira ini pertanyaan makin keren-keren luar biasa. Mas Pung. Jadi ketika kita memilih jalan demokrasi liberal sejak era SBY itu memang dengan praktek politik yang liberal, di mana kompetisi sangat bebas terjadi. Bukan hanya pilpres, tapi juga pileg. Bayangkan satu dapil, satu partai bisa berebut banyak orang di situ gitu, dan dilempar seperti pertarungan bebas begitu, sehingga mereka punya uang yang mereka punya peluang untuk mendapat kemenangan. Dan karena sistem politik dan pemilunya semacam itu, di mana orang mendapatkan kekuasaan memerlukan modal besar, maka sepanjang mekanisme politik masih ditentukan oleh seberapa besar modal finansial itu dimiliki, sepanjang itu pula
pemain-pemain politik akan terus berada pada siklus yang sama. Itu saja. Itu saja. Nah, kalau ini kemudian terus menciptakan kebobrokan politik, kemuakan demi kemuakan publik terus terjadi. Nah, ini yang akan memungkinkan terjadinya satu arus balik perlawanan dari kelompok-kelompok yang selama ini diam. Dia melihat kekecewaan demi kekecewaan dan rakyat hanya sebagai objek dari praktek kekuasaan yang kotor itu. Tapi pelajaran dari banyak negara yang terjadi di Nepal, terus kemudian Madagaskar yang baru itu kan mereka ini udah nggak mau lagi dibohongi oleh elit-elit lama. Sebenarnya kan terjadi juga ya di luar negeri ya kayak gitu ya. Betul. Nah, misalnya rezimnya Biden gitu misalnya, punya kelompok sendiri yang juga punya yang mengambil keuntungan ekonomi dari kekuasaan itu kan. Nah, orang-orang kan pasti loh kok itu terus gitu. Apalagi Indonesia nih. Indonesia negara berkembang terus kan. Majunya kapan gitu. Ekonominya tertinggi kan pernah pertumbuhan tuh di era Pak Harto zaman oil boom ya. Itu sekitar 8% kalau nggak salah. Itu kapan kayak gitu akan berulang lagi? Ini pertanyaan makin dalam. Saya minum luar biasa. Jadi kan kalau kita studi di banyak negara ya, misalnya bagaimana Korea Selatan menjadi negara maju. Yang tadinya pendapatan per kapitanya di bawah 12 atau 14 ribu US dollar per kapita, sekarang mereka sudah sekitar 36 ribu US dollar ya per kapitanya. Jangan tanya Singapura ya, Singapura sudah 90-an, jadi sangat besar. Itu siklusnya saya cermati ya Mas. Dalam kasus Korea Selatan atau beberapa negara yang lain, itu per 25 tahun mereka. Jadi ada perubahan besar terjadi di negara itu, lalu mereka merancang perubahan, 25 tahun kemudian itu panen. Panennya 25 tahun 25 siklusnya. tahun. Sehingga mereka melampaui 14 ribu US dollar per kapitanya. Itu terjadi di Korea Selatan. Di Korea Selatan, Di negara-negara maju lain seperti Jepang, pasca Perang Dunia Kedua, juga sama polanya. 25 tahun. Karena itu melahirkan satu generasi. Dan generasi yang dididik dalam masa studi sekitar sampai 25 tahun itu, mereka menjadi sarjana, menjadi dokter, menjadi peneliti dan lain-lain, dan bekerja profesional di banyak tempat, itu mengalami semacam surplus kinerja gitu. Dan itu terjadi. Nah, kasus Indonesia ini aneh. Nah, itu betul tuh. Jadi ada semacam anomali ya, yang luar biasa, yang sebetulnya tahun ini mestinya kita panen. Betul. Dari reformasi 98 kan? Mestinya panennya sekarang. Sudah panen kita. Jadi harusnya kita sekarang pendapatan per kapitanya di atas 14 ribu US dollar. Sekarang kan baru sampai 4.600 US dollar ya. Jadi kita sangat jauh untuk mencapai standar negara maju. Nah, pertanyaannya kenapa ini terjadi? Ternyata saya cermati proses-proses tahapan dari reformasi sampai sekarang itu tidak terjadi konsistensi untuk mencapai tahapan kemajuan itu. Kemudian tidak terjadi perubahan signifikan dalam penegakan hukum misalnya. Di mana misalnya kan penegakan hukum itu membangun kepercayaan dunia internasional kan. Indeks penegakan hukum kita itu hanya 0,53 Mas. Jadi merah rapotnya. Jadi berbeda dengan Korea Selatan. Korea Selatan presidennya korupsi, mantan tuh banyak sekali. Dalam 25 tahun, mereka 6 presiden di penjara. Betul. Benar. Itu yang membuat dunia internasional tuh yakin betul. Saya percaya sama Korea Selatan. Hukumnya tegak. Nah, Indonesia, mantan presidennya banyak diduga banyak korupsi, nggak ada proses hukum tuh untuk mengadili mantan presiden, misalnya. Jadi menurut saya... Itu poin besar ya? Itu poin besar. Untuk kepercayaan internasional. Betul. Hasil riset World Economic Forum diantaranya itu. Mengapa pemodal-pemodal besar global yang sehat itu nggak mau investasi besar-besaran ke Indonesia dan tentu juga negara-negara lain? Di antara argumen mereka karena negara itu tidak menjalankan good governance. Korupsinya masih merajalela begitu. Nah, apa yang membuat kita masih terpuruk dengan angka pertumbuhan ekonomi yang 5%? Kan karena investasi global yang sehat nggak mau datang. Nggak totalitas mereka. Mereka ragu. Itu yang membuat ekonomi kita nggak tumbuh. Nah, ini persis nih. Ini yang sekarang terjadi. Dan ada yang mendesain begitu kayaknya. Ya, saya kira itu persoalan saya serius. Bagaimana apakah ada aktor-aktor intelektual di balik Indonesia tidak mengalami kemajuan itu? Yang itu kan bisa diindikator, bisa dicatat secara kritis karena kita mungkin terlalu misalnya bergantung dengan utang misalnya. Yang luar biasa.
kemudian kita terjebak di dalam situasi demokrasi yang makin memburuk, dan seterusnya. Jadi faktornya adalah aktor politik yang kemudian membuat kita terus terpuruk dalam situasi yang stagnan. Karena memang dulu ingat ketika mantan Panglima TNI, Pak Gatot itu pernah bilang, kalau Indonesia kuat, banyak yang terancam loh. Nah, gitu. Artinya kan memang ada desain bahwa kita itu hanya dijadikan pasar saja gitu. Iya. Karena mungkin kita belum punya pemimpin yang kuat. Iya, persis. Untuk tidak berani keluar dari kerangkeng kungkungan ini antara dua kekuatan besar ya. Antara barat dengan timur itu. Bagaimana kemudian kita bisa keluar dari kungkungan itu dan kemudian menjadi kekuatan baru. Sebetulnya ide Bung Karno ketika membuat konferensi Asia Afrika itu keren itu sebetulnya keren. Terobosan besar. Cuma kan kemudian Bung Karno penghujung kekuasaannya ada masalah dan akhirnya jatuh. Jadi sebetulnya momentum sekarang itu harusnya jadi momentum untuk kita mengambil peran penting secara global dan bagaimana kita blueprint ekonomi ke depan tuh jelas itu. Sampai sekarang kita nggak jelas, Mas. Atau ini jangan-jangan tahapan kita mau maju tuh gimana sih tahapannya gitu. Ini kan pertanyaan bagi kita nih. Kita semua kapan ini Indonesia maju ini?